Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alhamdi, salah satu dari mahasiswa dari STEM Bungaya yang ada di Makassar, tepatnya di Jalan Mapodong. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan pengantar analisis investasi. Sebelumnya, apa sih itu pengantar analisis investasi? Analisis investasi adalah proses evaluasi peluang investasi yang melibatkan penilaian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai dan keuntungan investasi. Oke, definisi dan pentingnya analisis investasi. Apa sih itu analisis investasi? Pengertian yang kedua, proses sistematis untuk mengevaluasi kelayakan suatu investasi dengan menggunakan berbagai data dan teknik. Untuk melibatkannya, yang pertama kita harus mengumpulkan data, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan mengenai investasi, termasuk laporan keuangan, proyeksi pasar, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada evaluasi kelayakan, menilai apakah investasi tersebut memberikan imbal hasil yang diharapkan atau malah sebanding dengan risikonya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan analisis untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan strategis. Mengapa sih analisis investasi itu penting dalam manajemen keuangan? Analisis investasi memiliki peranan krusial dalam manajemen keuangan karena yang pertama ada pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan risiko, perencanaan keuangan, dan peningkatan kinerja portofolio. Yang kedua ada jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi itu ada berapa ya di sini? Ada 4 macam. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Imbal hasilnya itu dapat diperoleh melalui dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dan apresiasi harga saham di pasar. Risikonya, saham juga cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi karena harga saham dapat berfluktuasi tajam akibat perubahan kondisi pasar. Yang kedua ada obligasi. Deskripsi yang pertama ada obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau suatu pemerintah. Ketika investor membeli obligasi, mereka meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Imbal hasilnya itu pemegang obligasi menerima bunga tetap atau kupon dan pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga ada risikonya. Obligasi ini memiliki beberapa risiko dan dianggap lebih aman daripada saham, tetapi masih memiliki risiko seperti risiko kredit atau kemampuan penerbit untuk membayar kembali. Yang ketiga ada real estate atau properti. Yang pertama itu investasi dalam properti fisik seperti rumah, gedung, perkantoran atau tanah. Imbal hasilnya itu dapat berasal dari pendapatan sewa dan apresiasi nilai properti. Selanjutnya ada risikonya, yaitu meskipun investasi real estate cenderung stabil, nilai properti dapat mempengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor ekonomi, serta ada aset lainnya. Ini termasuk berbagai investasi lain seperti ada komoditas yang termasuk emas atau perak, mata uang atau forex, dan aset digital cryptocurrency. Imbal hasilnya itu setiap jenis aset memiliki mekanisme pengambilan yang berbeda dan dapat digunakan untuk diversifikasi portofolio. Risikonya, aset ini seringkali lebih volatil dan dapat terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tren pasar global. Oke, setelah itu ada risiko dan imbal hasil. Konsep dasar risiko dan pengambilan. Pertama, apa sih itu risiko? Risiko adalah potensi kerugian yang dihadapi investor akibat fluktuasi nilai investasi, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang kedua ada imbal hasil atau return. Imbal hasil mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari investasi. Hal ini dapat dihitung dengan cara yang pertama ada imbal hasil kotor dan imbal hasil bersih. Yang pertama itu imbal hasil kotor itu total pengembalian tanpa mempertimbangkan biaya, sedangkan
Imbal hasil bersih itu pengembalian setelah dikurangi biaya, ada pajak dan pengeluaran lainnya. Yang kedua ada hubungan antara risiko dan imbal hasil. Hal ini dikenal sebagai prinsip risiko dan imbal hasil. Investor perlu menilai tingkat toleransi risiko mereka untuk memilih investasi yang tepat. Secara umum, semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi potensi imbal hasil yang bisa diperoleh oleh seorang investor. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.